yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melanjutkan perenungan kita dari Mazmur 119 yang kali ini di Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan 16. Bagaimana ayat ini mau menunjukkan pada pasal 9 bahwa orang muda itu berhati-hati mereka menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita lihat ya, ingat bahwa saya sudah memberikan video-video sebelumnya ya. Dari bagian A itu adalah bagiannya orang yang hidupnya komplit ya, ketika Alef ya ayat 1 itu dikatakan tentang bagaimana orang yang hidupnya tidak bercelah itu komplit hidupnya, bisa dilihat dalam video saya. Kemudian ada yang kedua, bahagia orang yang menjaga divine testimonies, bagaimana Tuhan berkarya di dalam perjalanan hidup kita dan kita menjaga itu dan kita mengambil itu menjadi berkat kita. Itu pada ayat yang kedua. Kemudian bagian C adalah hidup yang komplit melalui apa? Membangun manusia rohani kita. Jadi kita mengkompilasinya dengan ayat-ayat di Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19. Ini luar biasa. Ya, kemudian pada bagian D adalah orang yang hidup menurut jalannya Tuhan. Ya, itu pada ayat yang ketiga, di mana kita bisa melihat itu dalam kelompok Alef ya. Nah, saya mau mengajak kita untuk bagian E ini pada kelompok Bet ya. Kalau ini kita lihat semacam sebuah puisi yang akrostik ya, di mana tiap 8 ayat ya yang dihimpun itu adalah konsonan daripada alfabetik daripada Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Jadi semuanya disusun demikian dengan kosakata yang pertama atau huruf yang pertama itu adalah sesuai dengan konsonan sesuai dengan alfabetik daripada Ibrani sampai dari Alef sampai dengan Taf. Ya, saya kasih contoh bahwa ini adalah yang kita lihat untuk Bet ya, di mana dari pasal 9, dari ayat 9 dikatakan tentang Bameh, 10 Bekal, kemudian 11 Belibi, kemudian ada Baruk, Bispatai, semua B. Ya, vokalnya konsonan atau alfabetiknya adalah Bet, ya, huruf B duluan. Ini luar biasa ya. Ini yang disebut dengan akrostik ya. Struktur akrostik daripada Mazmur 119 ini. Dan saya akan mengajak kita untuk melihatnya secara general dan juga secara spesifik pada ayat 9 yang mewarnai ayat-ayat selanjutnya. Coba kita lihat dari ayatnya. Ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Itu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Atau saya coba dapat katakan di sini, dikatakan Bame, Yesake, Nahar, Et Arehov, Lismor, Kibareka. Ya, jadi ini dalam bahasa Ibraninya. Nah, kata Bame ya, dengan apakah? With what ya, dengan apakah? Yesake. Yesake itu adalah bersih, murni ya. Translucent, artinya dia terbuka. Jadi bagaimana hidup kita yang tidak bersalah, tidak didapati kesalahan itu terbuka bagi orang lain, murni bersih. Nah, ini adalah dalam bentuk kata kerja yang pil imperfect. Pil imperfect itu artinya sesuatu yang intens, bahwa betul-betul intens dalam hidupnya, betul-betul sangat bersih dan murni, dan itu imperfect. Senantiasa demikian karena belum selesai ya, sehingga hidup yang bagaimana selalu bersih atau selalu bisa transparan di hadapan orang. Nah, ini adalah disebut na'ar karena apa? Dengan apakah orang yang masih muda, yang dalam kemudaannya itu tetap bersih, tetap terbuka, ya tetap murni ya, adalah dikatakan sebagai harusnya pathway, jejak jalannya, cara hidupnya, jalan yang dilalui seperti karavan gitu, beruntun karavan itu ada banyak sekali kehidupan ya yang misalnya lewat, itu adalah dikatakan lismor. Lismor ini dijaga.
atau dia melindungi, memelihara, dan memperhatikan. Jadi bagaimana seorang yang muda itu menjaga agar hidupnya bersih ya di hadapan Tuhan ya, yaitu jejak-jejak hidupnya itu terus-menerus dijaga. Karena apa? Dia hanya bisa menjaganya dengan kitbareka, artinya dengan firman, sabda, janji Tuhan. Seorang yang mau menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan adalah ketika apa? Dia menjaga jejak-jejak langkah hidupnya yang terus-menerus di dalam Tuhan. Dia melindungi, memelihara, dia memperhatikan dengan sungguh. Nah, kata kerja kal infinitif adalah sesuatu yang harus dihasilkan. Yaitu bahwa apa? Hasil yang dikehendaki adalah benar-benar terjaga, terlindungi, dan benar-benar orang memperhatikan akan hidupnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi ini mau menyatakan tentang hal tersebut. Tetapi kalau kita lihat lagi secara keseluruhan, bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya, hidupnya bersih di hadapan Tuhan dengan menjaga sesuai firman. Coba kita lihat pada ayat 10, dikatakan dengan segenap hati mencari Engkau. Artinya apa? Bahwa hidup kita harus terus mencari Tuhan. Setelah kita mencari Tuhan, apa yang kita dapati, simpan dalam hati kita. Yaitu apa? Kita mengenal janji-janjinya, kita simpan dalam hati kita. Nah, setelah itu apa? Dari semuanya itu kita katakan pada Tuhan, Tuhan ajarkan aku ketetapan-Mu. Karena apa? Kalaupun aku sudah mencari, saya sudah mendapat dan saya simpan dalam hati, tapi kalau Tuhan tidak jabarkan itu dalam kehidupan kita, mengajarkan ketetapan Tuhan itu bukan hanya dari firman Tuhan yang muncul, yang keluar dari firman Tuhan lalu kita belajar dari situ lalu kita merenungkan, bukan hanya itu, tetapi dalam setiap perjalanan hidup kita, ketika kita mengalami setiap pergumulan, itu merupakan ajaran-ajaran Tuhan ya, yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bilang, Tuhan ajar saya untuk mengerti firman itu. Lalu dikatakan tentang ayat 14, bergembira atas petunjuk. Kalau Tuhan sudah kasih petunjuk, waduh, gembira, sukacita, luar biasa ya. Dan saya akan merenungkan, mengamati titah-titah Tuhan itu. Ya, dalam hati ini ada suatu lonjakan yang luar biasa. Sampai apa? Karena ada kegembiraan yang demikian, bibirku menceritakan hukum. Aku bisa bersaksi dengan verbal bahwa saya melihat bagaimana kemurahan Tuhan, saya menceritakannya kepada orang lain. Nah, ini semua akan membawa kita pada ayat yang ke-16. Kita bergemar dalam ketetapan Tuhan. Arti bergemar itu adalah apa? Adalah sesuatu yang sebenarnya sudah dilahirkan di dalam keinginan kita, di dalam hati kita, dan itu terekspos keluar. Saya mau gambarkan seperti yang sebelumnya sudah saya gambarkan, bahwa dalam Mazmur pasal 112, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada perintahnya. Kata suka atau hapes ini adalah apa? Aku di dalam hatiku ada kecenderungan, ada keinginan batin untuk apa? Untuk apa? Selalu bersukacita melihat Taurat Tuhan. Ya. Nah, kalau sudah ada kecenderungan seperti itu, seperti aku suka makan rawon. Ya, ketika saya suka makan rawon ada dalam hati saya. Ketika apa? Saya ketemu dengan rawon, saya makan rawon itu walaupun ada banyak makanan yang lain. Ini mau katakan juga kata bergemar seperti yang pada ayat 16, di mana aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Kata esta asa artinya itu reflektif dalam kehidupan kita. Artinya ada sebuah tindakan karena hitpail imperfect, kemudian tindakan itu keluar dengan apa? Saya ketika punya rasa suka dan bertemu dengan firman, ada sebuah kegemaran. Ya, saya gemar sekali dengan firman Tuhan. Harus kita membawa hati kita sampai sedemikian. Jangan sampai ketika kita ada di sebuah kota tiba-tiba ada KKR lalu kita bilang, wah itu biasa aja, saya tidak perlu itu. Tidak. Tapi kalau ada sebuah seminar apa yang membuat kita bisa mengerti akan firman Tuhan, terima itu, kejar itu. Ada beberapa contoh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa karena cintanya sama firman Tuhan, kesukaannya itu sudah ada dalam hatinya.
pembicara-pembicara yang luar biasa hadir dimanapun dia kejar. Untuk apa? Mendapatkan remanya, mendapatkan firman itu masuk dalam kehidupannya. Ya, bayangkan kalau orang suka dangdut, lagu dangdut, dalam hatinya sudah ada dangdut. Dan ketika satu waktu di dalam pesta gitu diputarkan lagu dangdut, itu orang sangat suka berjoget di situ. Sama dengan kita dengan firman Tuhan. Ciptakan bagaimana firman itu masuk dan menjadi keinginan hati, preferensi jiwa kita, batin kita. Kemudian ketika satu waktu kita ketemu dengan firman itu, hati kita bergemar, hati kita bersuka cita, bersenang melihat sebuah firman dinyatakan dan ada perasaan aktif menikmati dan kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saya punya sebuah film ya yang menjadi reflektif bagi kita pada saat ini. Ini adalah kisah tentang film Bodyguard ya, tahun 1992 ya. Ini ada seorang bodyguard dan dia melihat bahwa orang yang harus dia lindungi ya, seorang seorang bintang terkenal ya akan dibunuh ya, karena dia kalau naik ke podium dan akan ditembak. Nah ini diperankan oleh Whitney Houston dengan yang prianya adalah Kevin Costner. Ya, ketika dia melihat bahwa ini bahaya sekali karena dia adalah bodyguard ya, penjaga daripada Whitney Houston yang terkenal ini, dia memenangkan piala Grammy Award ya, dan dia akan siap dibunuh karena kamera itu dilengkapi dengan sebuah pistol ya. Ya, ada orang yang bertekad membunuh ya. Nah tapi kalau bodyguard ini dia begitu luar biasa harus melindungi akan kliennya, apa yang dia lakukan? Ketika dia mengamati terus ya, dia sudah siapkan senjatanya. Sebenarnya kalau dia tidak melakukan ini maka sang primadona itu akan ditembak. Peluru itu dia yang tertembak. Dan dia berhasil membunuh akan pembunuh bayaran tersebut ya. Nah, saya mau refleksikan ini dalam kehidupan kita. Kenapa? Ya, seorang bodyguard yang betul-betul sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, dia melatih dirinya sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk bagi dia perlindungan itu betul-betul dia akan berikan kepada orang yang harus dia lindungi. Ya, sehingga kita harus melihat bahwa kalau misalnya bagaimana cara kita menjaga, mempertahankan kelakuan kita bersih, orang muda ini dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, harusnya segenap hati, harusnya benar-benar seperti seorang bodyguard itu, dia menjaga itu supaya dia menjaga benar-benar untuk supaya kliennya atau orang yang dia jaga itu selamat. Demikian juga kita harus menjaga firman Tuhan itu betul-betul mendarah daging dalam hidup kita, supaya supaya menjadi berkat bagi orang lain ya. Ini mau menggambarkan kepada kita seluruh daripada satu akrostik dari Beth ya, di mana mencari dengan segenap hati, kemudian menyimpan, kita ajarkan, minta Tuhan ajarkan, kita bergembira, kita merenungkan dan mengamati. Sudah itu kita keluar menceritakan hukum itu dan kita bergemar dengan hukum itu, dengan firman Tuhan itu. Sehingga kita mempertahankan firman itu dengan luar biasa.
walaupun bagaimanapun juga kita mempertahankan firman, walaupun bagaimanapun kita tetap melindungi, menjaga supaya hati kita penuh dengan firman Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa datang dalam firman-Nya kepada kita, baik itu firman secara dari Alkitab yang kita punya, atau dalam kehidupan kita berproses dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan biarlah itu terus kita renungkan, kita pegang itu, apapun itu kita pegang, untuk membawa kita semakin hari, semakin mencintai Tuhan, dan semakin mengasihi sesama juga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.